Selamat malam teman Indodax dan para sineas, selamat datang di webinar Road to ISFF 2023 bersama Faisenia tentunya. Oh iya, sebelum kita menyapa para speakers hari ini, Faye mau ingetin bagi kamu sineas muda, siapkan kamera, cerita, dan dirimu segera daftarkan karya film terbaik di ISFF 2023 karena ada total hadiah senilai 100 juta rupiah plus ada juga hadiah jutaan rupiah bagi komunitas atau institusi yang mendaftarkan anggota atau komunitasnya tuh karya film terbanyak di submission ISFF 2023. Nah, saya mau kasih tahu di webinar malam ini punya nuansa yang berbeda banget nih teman Inodax atau para sineas muda. Spesial untuk para sineas yang mau daftar ISFF tapi masih ragu, hari ini kita kasih pandangan lebih luas biar kalian gak ragu lagi. Kita bedah soal film bukan hanya dari narasi ceritanya yang kuat atau plot yang berkarakter, tapi kita bahas sampai ke dagingnya nih. POV dari para ahli tentang sinema dalam lensa dan estetika. Kalau gitu langsung saja kita sapa bersama. Sudah bergabung bareng kita dalam webinar kali ini ada Om Kusen Doni Hermansyah atau Om Kusdon, Master Perfilman Indonesia, ahlinya editorial department. Nah, sebagai editor film, pengembaraannya diperluas tidak hanya mengedit film-film dokumenter, tetapi mulai memasuki wilayah lain dari audiovisual yaitu sinetron, film eksperimental, film fiksi hingga video musik. Nah, salah satu film layar lebar masterpiece dari beliau adalah Wage yang dirilis tahun 2017 dan disutradarai oleh John de Rantau. Wah, keren banget gak sih? Film tersebut merupakan biopik mengenai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya yaitu Wage Rudolf Supratman. Nah, tapi teman-teman Indodax, selain Om Kusdon, selanjutnya juga ada Lord dari komunitas film Klaten yang sudah melalang buana menjadi pemenang dalam Festival Film Indonesia. Karya filmnya yang berjudul Kitiran dan Mannequin memenangkan penghargaan Best Cinematography pada ISFF 2020 dan 2022. Siapa lagi kalau bukan Mas Imam Syafi'i. Oke, untuk peserta webinar yang belum nyalain kamera nih, tadi kan udah dikenalin tuh para speaker hari ini keren-keren banget kan. Aku juga mau ingetin untuk peserta yang belum nyalain kamera, boleh dinyalain dulu kameranya. Siapa tahu dengan menyalakan kamera juga sekaligus menyalakan semangat untuk siap menyerap ilmu malam ini. Dan selain nyalain kamera, kalian juga perlu pasang background ya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab dan yang dipilih itu yang memasang background. Oke. Aku mau jelasin lagi, di dalam webinar ini akan ada 3 sesi. Yang pertama sesi perspektif, di mana masing-masing perwakilan akan memberikan perspektifnya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Selanjutnya ada sesi interaktif, di mana tim Indodax akan memilih 4 peserta untuk bertanya langsung kepada para speakers. Ini kesempatan yang oke banget kan? Langsung ke ahlinya, kalian boleh nanya. Terus webinar kita diakhiri dengan sesi closing statement yang akan meringkas pokok bahasan obrolan kita selama webinar dari masing-masing narasumber atau speakers. Oke, sebelum masuk ke sesi pertama, aku bacain dulu do and done dari webinar hari ini nih. Setiap peserta wajib menuliskan nama underscore asal komunitasnya. Atau jika kalian belum tergabung ke dalam komunitas manapun, kalian juga bisa tulis nama underscore asal kota kalian. Oke, nah selanjutnya sebelum dipersilakan oleh moderator untuk berbicara, seluruh peserta wajib menyalakan fitur mute audio biar webinar ini berjalan dengan lancar gitu ya. Ilmu-ilmunya dapat terserap oleh kita semua. Yang terakhir pada sesi interaktif, tadi sesi peserta bisa bertanya, harus menekan terlebih dahulu fitur raise hand dan jangan menjawab sebelum dipersilahkan oleh moderator. Oke deh, kalau gitu aku mulai dari pertanyaan pertama dulu nih. Aku pengen nanya duluan ke Mas Imam mungkin ya. Aku pengen nyapa dulu nih. Halo Mas Imam. Halo, Fai. Halo. Mas Imam apa kabar sih? Iya, alhamdulillah baik. Iya. Akhirnya kita ketemu juga ya Mas Imam di webinar Iya. ya setelah sekian panjang Iya. perjanjian-perjanjian akhirnya kita ketemu di webinar, seneng banget. Iya. Mas Imam, aku mau tanya nih. Ini mungkin pertanyaannya pertanyaan ringan dulu kali ya. Apa sih yang menjadi trigger dari seorang Mas Imam memilih untuk menjadi seorang yang ada di balik layar pembuatan film? Padahal kan kalau misalkan jadi artis gitu ya, mungkin kan lebih kelihatan gitu ke orang-orang. Apa sih Mas Imam?
triggernya? Boleh silakan Hmm, dijawab. ya. Kalau dari saya tentu pertama terima kasih dulu ISFF udah memberikan ruang untuk bercerita dan sharing bareng bersama ISFF tahun ini. Kenapa saya eh, punya ruang ataupun berharap di ruang film pendek atau festival karena disinilah titik di mana banyak filmmaker yang berangkat dari film pendek untuk menuju ke dunia industri gitu. Karena menurut saya festival itu sudah menjadi salah satu acuan saya untuk bisa mengasah skill. Sebelum kita terjun ke industri, kita harus mengasah skill dulu di dunia film festival khususnya gitu. Karena memang walaupun entah nanti menang atau kalah di sebuah kompetisi atau pemutaran di screening atau enggaknya film, namun saya percaya bahwa skill kita akan terus terupdate, terus bertambah, bertumbuh gitu. Dari situlah titik di mana kenapa saya ingin menjadi filmmaker film pendek dulu sebelum mencicipi film panjang nantinya gitu. Kalau dari saya seperti itu. Oke, berarti yang menjadi trigger sebenarnya memang suka sama film gitu ya, Mas Imam ya? Iya, Apakah memang karena belajar di sekolah film kah atau gimana Mas Imam? kalau diceritain panjang saya itu keblasuk ya di film itu. Karena dulu saya aktor yang dibully gitu di sekolahan. Pertama kali saya mencicipi dunia perfilman itu waktu SMK, kelas 2 SMK saya menjadi aktor aktor film 3 menit pembulian dan saya menjadi film itu akhirnya masuk nominasi di Tokyo Film Festival dan saya berangkat ke Tokyo kelas 2 SMK. Disitulah titik di mana oh ternyata aku di film bisa membawa aku terbang ke luar negeri ya gitu. Disitulah titik di mana mungkin aku harus tinggalin yang lain, akhirnya aku fokus ke film. Jadi pertama kali saya berawal dari aktor, terus lalu saya kecemplung di situ, bisa membawa aku ke luar negeri. Akhirnya saya sampai sekarang bisa fokus ke film. Jadi harus ada triggernya gitu memang. Wow, menarik banget ceritanya dari film bisa terbang ke luar negeri. Itu kalau dijadiin judul film juga oke banget tuh Mas Imam kayaknya. Iya, Iya nggak sih? benar. Oke, oke deh berarti 3 tadi dari Mas Imam udah terjawab ya. Nah sekarang aku mau nanya nih, ini kayaknya bukan hanya, panutan aku doang, tapi panutan semua komunitas karena dari kemarin komunitas nih, kalau kita meeting tuh nyebutnya nama Om Kusdon gitu. Sekarang aku mau nanya ke Om Kusdon berarti nih. Sama pertanyaannya pertanyaan ringan yang tadi, apa sih Om yang menjadi trigger, dari seorang Om Kusdon untuk menjadi seseorang yang ada di balik layar pembuatan film, Om Kusdon? Saya lebih lebih menyedihkan dari Imam sebenarnya. Karena dia dulunya sih kalau waktu SMA ya pengen jadi dokter lah, pengen jadi insinyur lah, itu biasa lah ya. Ternyata nggak keterima, terus akhirnya Mhm, kebetulan karena kakak saya memang bergelut di bidang film, mmm, ya sebenarnya cuma pengen pengen kuliah aja sebenarnya. Tapi ternyata banyak aspek mmm, yang tidak dimasuki orang sebenarnya. oke, Di bidang pendidikan film itu kan sebenarnya banyak mmm, dimasuki orang mhm, di zaman tahun mhm, 2000 ya. mhm. Tahu V mungkin baru umur berapa 1 tuh? tahun 1 tahun aku. Mmm, Saya mulai mengajar itu ya tahun 2000 mmm, ketika teman-teman saya pergi ke mana dunia industri, saya mhm, lebih fokus mengajar. Ternyata di sini itu banyak banyak persoalan yang di Indonesia sebenarnya sampai sekarang pun belum terselesaikan. oke, Gitu. Jadi ya itulah sebenarnya kalau ngomongin ini mungkin lebih panjang ya, cuman maksudnya ya setiap orang pasti punya punya mmm, alasan atau punya oke, apa titiknya lah ya, titik baliknya. mmm, oke. Oke, Om, tapi aku tuh agak kepo juga nih Om, dari kemarin kan kita meeting sama berbagai komunitas gitu ya, semuanya tuh nyebut nama Om Kusdon gitu. Itu kira-kira Om Kusdon apa sih Om yang bikin semua orang tuh rahasianya apa yang bikin semua orang tuh nyebut namanya Om Kusdon gitu? Nggak tahu juga sih, cuma karena kebetulan memang Mmm, aku pernah menulis ya, mungkin juga mmm, pernah baca tulisanku di mhm, mmm, ya Diktat apa gitu loh. Dan kemudian
tulisan-tulisan di diktatku itu pernah di-upload di apa namanya di Facebook, di forum dokumenter Sumatera kalau nggak salah, sama kawan gue namanya Riksya. Terus nah kebetulan aku juga sempat bikin beberapa tulisan yang kaitannya dengan dokumenter. Ya mungkin banyak, mungkin ya, maksudnya nggak tahu juga, nggak pengen nyombong juga sebenarnya, karena nggak pernah tahu persis gitu berapa orang yang mengakses tulisan-tulisan itu gitu kan. Tapi kebetulan aku tuh materi kuliahku semua aku share gratis gitu. Pokoknya intinya hak ciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah gitu. Jadi mungkin karena itu juga ada nama-namaku di situ kan ya, misalnya pakai nama-nama, misalnya Kusen Doni Hermansyah itu selalu ada aku cantumin, atau Sinema Gorengan @gmail.com, nah kayak gitu-gitu tuh mungkin banyak teman-teman yang mungkin pernah baca gitu dari tulisan-tulisanku, dan ya mungkin terbantu gitu dengan bisa di beberapa aspek dari film. Sehingga orang-orang tuh jadi kenal gitu ya Om Kusdon ya, karena bisa akses itu terus di-share-nya secara gratis gitu. Nah tapi aku jadi tahu sih definisi dari langit tidak perlu membicarakan dirinya tinggi gitu. Karena dari kemarin semuanya tentang Om Kusdon gitu. Oke deh, thank you Om. Aku sekarang mau ke Mas. Oke, aku sekarang mau ke Mas Imam lagi nih, pertanyaan selanjutnya. Berkaitan dengan market nih Mas Imam, karena kan dari kemarin tuh Mas Imam juga memproduseri beberapa film gitu ya. Kalau misalkan dalam lensa atau kacamata ekonomi, film genre apa sih yang paling mudah laku di tanah air nih kalau di era sekarang ini nih Mas Imam? Kalau sebenarnya ini pendapat ya, subjektivitas ya. Mungkin kalau dari sisi aku, horor menjadi salah satu pasaran untuk komersil memang, genre itu, karena dia paling jelas secara aspek penontonnya, dan dia punya ketakutan dan adrenalin. Jadi, genre horor itu jadi sangat, bisa dibilang laris di Indonesia gitu, dan saya kira, yang kedua genre yang paling laris ya komedi gitu. Jadi, komedi dan horor ini, punya, tingkatan subjektivitas yang, sangat bagus untuk Indonesia, pasar Indonesia khususnya gitu. Karena, kita butuh, adegan-adegan yang adrenalin, terus tingkatan komedi yang memang sering ditemui oleh masyarakat Indonesia di film juga gitu, dan saya kira 2 genre itu menjadi salah satu hal yang, cukup banyak diminati di Indonesia gitu. Oke, tadi Mas Imam bicarain soal subjektivitas gitu ya. Karena kan ketika kita nonton film horor gitu, mungkin kalau untuk film komedi ada beberapa orang yang subjektivitasnya berbeda gitu ya. Tapi kalau untuk film horor kebanyakan gitu sama semua, ketika itu serem ya serem gitu ya. Mungkin lebih ke situ Iya ya. Dan iya. Indonesia tuh masih kental banget sama kayak film-film horor yang apa sih, urban legend gitu ya. Jadi masih di pasar Indonesia tuh masih laku banget gitu. Oke, kalau Iya. dari Om Kusdon, kalau dari Om Kusdon tuh kira-kira apa sih Om, ya berkaitan dengan market dalam lensa atau kacamata ekonomi, genre apa nih yang menurut Om Kusdon nih sekarang mudah banget laku di tanah air gitu Om Kusdon? Kalau aku sih sebenarnya menganggap genre itu dibentuk ya sebenarnya. Ya karena maksudnya laku itu sebenarnya dibentuk. Karena sebenarnya gini, kita nggak pernah tahu persis kok apakah memang film itu laku atau enggak gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya malah yang perlu mungkin dari sekarang mungkin ya perlu dipisahkan adalah antara kebutuhan kita untuk membuat film sebagai pelaku, ya saya mungkin bahasanya agak tinggi ya, bahasanya sebagai pelaku budaya, artinya masyarakat kebudayaan di Indonesia yang memproduksi film, mengetengahkan ide dan lain-lain. Terus satu lagi,
film sebagai sarana ekonomi gitu. Kalau yang sarana ekonomi ini sebenarnya sangat sulit diprediksi. Bahkan seorang Adolf Zukor itu salah satu pendirinya Hollywood lah kalau bisa dikatakan. Dia pernah bilang, saya bisa bikin film yang baik, tapi saya nggak bisa bikin film yang laku. Jadi kenapa film Hollywood itu diproduksi banyak? Karena konsepnya itu subsidi silang, gitu. Ya film Hollywood, film Bollywood lagi ya, maksudnya apa film-film India itu kenapa diproduksi banyak? Karena konsepsinya adalah subsidi silang. Jadi dan sampai sekarang sebenarnya nggak ada formula yang pasti ya, apakah misalnya apakah film itu pasti laku atau enggak. Misalnya gini, mungkin KKN di Desa Penari itu laku 9 juta penonton, mungkin lebih ya, saya nggak tahu persis. Tapi berapa film horor yang flop juga gitu. Ya kan? Itu kan juga tidak pernah kita bicarakan gitu. Ya, jadi kalau saya sih mengajak teman-teman kalau memang mau berkreasi di film ya mungkin seperti Mas Imam sebenarnya. Mas Imam nih saya salut sama Mas Imam, dia lagi bikin tugas akhir. Dia masih bisa bikin film satu, judulnya Embe kalau nggak salah. Jadi dia lagi proses bikin tugas akhir. Mungkin nggak bikin film tapi bikin desain itu kan udah susah payah kan ya. Wah. Bayangin, Mas Imam udah bikin desain, bikin filmnya, masih bisa bikin film lagi yang teman-temannya. Nah, maksud saya pada konteks ini Mas Imam memperlakukan film bukan sebagai komoditi ekonomi gitu, tapi komoditas budaya gitu ya. Kita sebagai manusia, kita sebagai orang bermasyarakat, ada fenomena-fenomena yang kemudian ditangkap sama Mas Imam dan kemudian di share gitu ke banyak orang lewat cerita di dalam film tersebut. Jadi ya kalau saya sih akan lebih, apalagi kalau misalnya berbicara tentang apakah kemudian film-film yang model budaya ini nggak bisa dibikin jadi ekonomis gitu ya, maksudnya semua ekonomis nggak bisa dibikin jadi komersial gitu. Ya sekarang dengan adanya misalnya model YouTube, model apa segala macam itu platform-platform sebenarnya juga sudah bisa, cuman memang kita tidak bisa berharap akan ada fresh money gitu yang kita mungkin akan dapat pemasukan misalnya setiap bulan itu 1 juta rupiah atau 10 juta rupiah gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi ya sekali lagi saya mendorong atau saya mengajak teman-teman untuk ya itu kita bisa membuat film dengan apapun sebenarnya. Sekarang ini bahkan handphone aja tuh bisa untuk dibuat. Untuk jadi masa kita kalah sama artis-artis TikTok gitu kan yang bikin 1 menit gitu. Ya, toh kita juga nggak ada yang larang kok bikin film durasinya 1 menit. Film Black Hole mungkin kalau ingat film Black Hole yang orang lagi motokopi ada lingkaran di tengah itu sampai dia kejebak di di brankas itu. Nah, itu film nggak nyampe 3 menit deh. Dan itu menang, kalau mau ngomong menang ya itu sampai menang Cannes Film Festival dan itu juga bukan viewersnya juga banyak gitu ya. Ya maksud saya saya pikir banyak hal ya, mungkin kalau ngomongin marketingnya YouTube mungkin ya saya nggak terlalu paham, mungkin teman-teman harus belajar lagi ke dan ibu yang lebih pengalaman lah dengan itu ya. Itu sih. Oke, Om, tapi kan tadi Om sempat mention juga soal film yang bisa dibikin pakai handphone gitu ya, Om Kusdan ya. Tapi sebenarnya berkaitan nggak sih Om atau berpengaruh nggak sih Om sama film tuh kalau misalkan
kita ngomongin lebih ke teknis, aspek rasionya handphone sama kamera kan pasti berbeda gitu ya Om. Sebenarnya itu berpengaruh nggak? Apakah kontennya jadi tetap bagus juga? Kalau misalkan emang bagus, apakah jadi berpengaruh gitu Om Kusdon? Ya sebenarnya tinggal tujuannya sih, Fe. Jadi kalau saya tadi mengajaknya kan teman-teman untuk membuat film-film di ranah-ranah yang bentuknya budaya gitu ya, untuk memenuhi apa namanya pemikiran ya, keresahan gitu. Karena kalau ngomongin apa di ranah-ranah ekonomi, nah itu mungkin agak berat karena pasti banyak ekspektasi gitu. Nah terus pada tahun saya lupa tahunnya, Park Chan-wook itu salah satu sutradara besar di Korea Selatan, itu pernah membuat film hanya menggunakan iPhone 4 kalau nggak salah saya. Dan itu film dibilang mungkin film horor ya, tapi juga dibilang horor enggak, itu apa orang ngimpi sih sebenarnya intinya. Dan itu mungkin kalau teman-teman apa namanya coba cari filmnya Night Fishing kalau nggak salah. Apa jadi orang mancing di malam hari. Jadi kalau misalnya coba teman-teman lihat, ya sebenarnya banyak yang apa namanya ada sineas-sineas yang mencoba untuk menerobos penggunaan apa namanya smartphone ini gitu. Apalagi sekarang udah apa smartphone itu kan berlomba-lomba untuk pakai teknologi canggih ya, Pak. Bahkan ada yang Betul. apa menggait lensa itu kerjasama sama apa sama Nginx sama Iya. ya kan sama macam-macam gitu. Oke, kalau misalkan yang tadi Om Kusdon bilang itu pakai handphone, ada juga Om, dia kayak komunitas gitu, kalau nggak salah namanya Wakaliwood. Jadi efek-efeknya itu Om, efek-efek natural tuh. Ada dia kayak komunitas film di Uganda, jadi pakai efek-efeknya tuh efek-efek natural dan ternyata film tuh nggak bisa dinilai dari segi aspek teknis yang kayak gimana-gimana juga gitu ya Om ya. Oke. Kalau itu sebenarnya basicnya dari Hmm. di Nigeria sebenarnya. Oh, oke. Nigeria itu di tahun 2000-an pertengahan itu mereka sudah dia orang bikin film tuh satu sutradara itu bisa sebulan itu bisa 2 sampai 5 film. Waduh. Dan itu dulu mereka kalau ditanya mereka punya bioskop nggak punya. Mereka itu apa namanya modelnya tuh begitu selesai film di-print ke DVD dijual emperan. Maka muncullah pada masa itu namanya Nollywood gitu. Dan itu mereka menguasai pasarnya Ghana, Chad gitu, Niger segala macam. Jadi negara-negara tetangganya itu juga akhirnya jadi konsumennya mereka. Kalau sekarang sih mungkin di YouTube udah banyak ya. Nah, itu yang kemudian apa pengaruh itu ya. Pengaruh-pengaruh itu yang kemudian apa kayak tadi itu yang apa Nakaliwood apa yang dari Wakaliwood. Nakaliwood Wakaliwood, iya. itu ya sebenarnya salah satunya dari munculnya Nollywood di Nigeria itu sebenarnya. Tapi itu pertama kali ini nggak sih Om, pertama kali efek-efek di digital gitu ada gitu atau sebenarnya itu emang karya mereka Di aja, kreativitas iya aja? kreativitas mereka, ini kan orang-orang yang nyoba-nyoba sebetulnya. Oke. Dan di Indonesia sebenarnya juga banyak dulu ada teman-teman dari Jogja tuh juga coba-coba mereka cuma baca apa namanya baca help-nya After Effects itu dibaca dipraktekin gitu-gitu kan. Gitu. Oke. Oke, ngomong-ngomong soal After Effects nih Om Kusdon, tadi kan kita bicara soal ke kontennya, soal ke filmnya, ke segi ekonominya gitu. Sekarang aku pengen ke hal yang lebih teknis gitu. Menurut Om Kusdon, apa sih peran editing seperti penggunaan warna, kontras, dan pencahayaan untuk menciptakan estetika visual dalam sebuah film Om? Kalau dari Om Kusdon, apa nih pandangannya? Nah, ini perlu aku benerin juga pemahamannya. Editing itu nggak ngurusin begituan, Pe. Cuma motong nyambung gambar. Cuman bayangin kalau gambar itu apa syutingnya terpencar-pencar terus nggak disusun.
Emang Oke. enak nontonnya, kan kelas Hmm. kopi kan. Hmm. Nah, makanya sampai kalau di IKJ pun misalnya Hmm. aku membenahi peristilahan misalnya Hmm. online editing. Online editing itu nggak ada. Oke. Karena online itu tidak mengedit. Hmm. Coba buka definisi editing, itu Hmm. ada kata menyeleksi, memotong, menyambung, dan menyusun. Oke. I Gitu. see. Hmm. Jadi ini juga mungkin biar teman-teman juga memahami ya. Hmm. Jadi bahkan Hmm. sampai misalnya kalau urusannya misalnya urusan warna itu urusannya sinematografer. Hmm. Jadi jangan seorang editor sok-sokan ngasih warna, Hmm. karena itu bukan wilayahnya. Hmm. Nah, ini kerjanya editor aja itu untuk bisa filmnya itu nyaman ditonton, penonton paham sama setiap scene-nya yang mau Hmm. disampaikan apa, Hmm. dirasain juga enak. Itu juga nggak gampang ternyata. Hmm. Makanya editor tuh punya profesi sendiri di Hollywood gitu. Hmm. Bahkan Hmm. di tahun 30-40 tuh Hmm. saudara tuh tukang bikin shot. Oke. Habis itu dikasih ke editor yang bikin tuh. Nanti yang Hmm. ngawasin produser. Jadi yang Hmm. pengambil kata putus terakhirnya tuh produser. Oke. Oke. Berarti tuh editing itu adalah penyusunan gambar dari shot gitu ya, Om Kusdan sebenarnya. Online editing tuh nggak ada sebenarnya, gitu Ada. ya? Nggak ada. Online pro editing kan tuh dulunya kan sebenarnya di Hmm. laboratorium. Mhm. Mhm. Itu bahasa-bahasa dari orang iklan, orang Oke. TV itu Hmm. dibawa-bawa. Hmm. Terus kemudian orang-orang film pada ikutan. Hmm. Jadi kalau misalnya di mana, Hmm. coba mungkin ke Hollywood, editing Mhm. online gitu, diketawain Hmm. kita Pak. Untung aku udah tahu hari ini ya. Aku sampai sekarang masih mengertinya ada online editing tuh ada gitu, Om Kusdan. Proses namanya. Proses. Berarti kegiatan ketika setelah, gambarnya disusun gitu, itu kegiatan untuk mempercantik atau membuat jadi estetik itu tuh kegiatan apa, Om, kalau misalkan bukan namanya online editing? Online proses. Online proses, Online proses. oke. Online Oke proses oke itu kan oke. macam-macam. Jadi Hmm. itu pun kebanyakan orang tahu cuma grading, padahal sebenarnya enggak. Mhm. Ada mengganti resolusi, Oke. terus ada grading, color Mhm. grading, ada Mhm. penambahan visual effect, ada Mhm. penambahan optical Mhm. effect Oke. Mhm. gitu. Oke. Oke, Om Kusdan. Oke, sekarang aku mau nanya ke Mas Imam mungkin ya. Tadi kan Om Kusdan udah bahas tentang, film gitu ya, dipercantik dengan editing, terus tadi ada online proses juga gitu. Nah, kan bagus atau enggaknya sebuah film adalah hal yang subjektif gitu ya. Tadi kan Mas Imam juga udah sebutin, udah mention ke kita. Tapi apa sih kunci utama objektivitas nih, yang bukan subjektif, paling sederhana dalam film? Gimana editor film bekerja sama dengan sutradara untuk menghasilkan karya yang memiliki estetika visual yang kuat? Nah, mungkin dari Mas Imam bisa kasih pandangan lebih ke dari sutradaranya, nanti dari Om Kusdan bisa dari ke editornya gitu. Silakan Mas Imam. Baik, sedikit share sedikit. Mhm. Saya kebetulan tuh saya baru punya tiga project Oke. bulan ini Mhm. dan semua film pendek semua Oke. dan cara saya dan editornya beda-beda. Ada 3 Mhm. editor beda-beda. Mhm. Ada tipe editor yang memang dia minta didikte sama sutradaranya, ada tipe Oke. editor dia Mhm. minta ruang dulu di awal, Mhm. jangan didikte di Mhm. awal editing. Ada Mhm. editor yang tipenya plek-ketiplek sama skenario gitu. Oke. Nah, Mhm. Jadi, Mhm. kebetulan 3 editor ini, saya harus bisa sebagai sutradara, Mhm. saya harus bisa memposisikan, Mhm. mana yang baik gitu dan pada Oke. akhirnya, semua editor saya kasih ruang gitu. Jadi, Mhm. ketika saya berkomunikasi dengan editor, Mhm. seorang sutradara, bagi saya memang harus punya biarkan ruang itu hadir di Mhm. imajinasinya editor. Mhm. Ini Mhm. filenya, dan ini Mhm. udah ada, script continuity-nya dan ini udah Mhm. ada Mhm. bahannya, silakan Mhm. diedit dulu.
saya ingin melihat ruang berekspresinya editor di Oke. di rough cut 1 biasanya. Oke. Rough cut 1 saya pengen lihat, bahkan assembly saya pengen lihat nata dia apakah benar atau enggak. Kan assembly itu kan biasanya ditata-tata gambar itu dan sampai pada akhirnya saya akan menyadari bahwa oh ternyata editor ini di rough cut 1 dia punya keunikan, ternyata dia punya imajinasi yang lain, skenario yang lain. Kalau dulu dosen saya pernah bilang editor itu adalah second director gitu. Ketika gambar itu tidak bisa diselamatkan, ya editor adalah penyelamatnya gitu kadang. Oke. Itu saya percaya itu gitu dan saya menyadari bahwa kelemahan sutradara itu tidak bisa menerima apa yang dimasukkan editor gitu sebenarnya. Oke. Dan sutradara itu harus bisa mendengarkan menurut aku. Kunci sutradara yang bisa mendengarkan itu akan membuat kita itu akan sadar atas kelemahan-kelemahan kita di lapangan. Oh ternyata kayak gini ya aku di lapangan. Untung ada editornya gitu. Bisa membuat opsi gitu. Kalau opsi ini, kalau ini kayak gini, rasanya impact-nya apa gitu. Dan disitulah titik dimana akhirnya sutradara menaruhkan rasanya. Aku tuh di scene ini pengennya seperti ini. Rasanya apa? Nah, editor lah akan meramu kayak buat jamu gitulah. Nah, disitulah titik dimana akhirnya kedua argumen antara editor dan sutradara serta produser di samping saya selalu ngasih masukan itu akhirnya kita punya satu pandangan gitu. Akhirnya kita punya satu visi. Ternyata filmnya harus dibelokin ke sini mau nggak mau gitu. Jadi ada akhirnya kita harus bisa menerima dan kesadaran kita atas kelemahan-kelemahan kita di lokasi itu jadi penting gitu di meja editing. Gitu sih kalau dari saya. Oke, tadi kalau dari pengalamannya Mas Imam kan kayaknya selaras banget nih antara editor dan sutradara. Tapi kan pasti ada juga kalau misalkan sutradara atau editor yang punya objektifnya masing-masing gitu ya, yang bagus terus batasannya tuh dari gue segini misalkan gitu, terus editornya mau explore lebih nggak bisa gitu. Nah Mas Imam sendiri punya pengalaman yang kayak gitu nggak sih Mas? Sebelum mencapai keselarasan ini gitu. Pasti kita harus satu pandangan gitu. Editor saya kasih referensi film, referensi visual itu jadi patokan kita di awal gitu. Oh patokannya segini. Jadi kita nggak ngalor ngidul, kita nggak arahnya kemana-mana. Karena kita satu gambar, satu pandangan udahan di filmnya gitu. Nah kadang kalau saya susah menjelaskan ke editor, saya ngelihatin ini film lain gitu. Nah bagian part ini tuh saya pengennya editingnya kayak gini gitu, ritmenya kayak gini, terus temponya seperti ini gitu. Nah di situ titik dimana akhirnya batasan itu muncul gitu. Oh batasanku segini gitu. Berarti referensinya harus sama dulu gitu ya, Iya, baru memang mencapai mufakat itu gitu. Iya. Kalau kayak gitu rough cut-nya bisa sampai 6, 10 gitu. Berarti sampai mencapai itu bisa sampai 6, 10 rough cut ya, panjang banget prosesnya ya Mas Imam ya. Oke deh. Kalau dari Om Kusdon gimana nih Om? Tadi kan aku udah bertanya ke Mas Imam gitu ya, kan bagus atau enggaknya sebuah film tuh subjektif sebenarnya. Tapi apa kunci utama objektivitas paling sederhana dalam film? Kalau tadi Mas Imam udah nyebutin kayak harus laras dulu, referensinya harus sama dulu. Gimana editor film bekerja sama dengan sutradara untuk menghasilkan karya yang memiliki estetika visual yang kuat nih? Kalau dari Om Kusdon gimana sih Om? Ya kalau dari aku sih sebenarnya editor itu dalam konteks objektif itu sebenarnya lebih ngomongin ke second opinion sebenarnya. Karena sebenarnya jujur aja nggak ada yang objektif juga, pasti subjektif juga sisi editornya gitu. Cuma akan lebih bagus kalau misalnya, makanya aku tipe editor yang nggak pernah mau ikut di lapangan syuting. Kenapa? Supaya aku nggak peduli tuh mau shotnya dibikin susah atau enggak. Ya kalau misalnya jelek nggak aku pakai gitu. Misalnya gitu. Jadi, nah itu yang kemudian jadi bumerang kalau misalnya seorang sutradara juga mengedit filmnya. Nah kalau untuk pencapaian estetiknya sebenarnya
editor ini ya harus apa ya istilahnya, pengetahuan, kemampuan bagasi pemikirannya juga harus ya sama dengan sutradara, ya harus banyak baca, harus banyak nonton, harus banyak membuat gitu. Sehingga gampangnya gini, yang sering juga dilupakan adalah editor ini kan pembantu kreatifnya sutradara ya. Jadi kita kan membantu bagaimana supaya film ini tuh jadi sesuatu yang the best-nya lah gitu. Nah, kadang-kadang karena misalnya karena merasa pernah sekolah film, pernah ini punya pengetahuan, jadi seolah-olah merendahkan sutradaranya kadang-kadang. Malah justru kita harusnya membantu. Jadi misalnya ada ini contoh aja kalau aku sama John Rantau misalnya, aku dikasih space untuk mengedit rough cut dulu. Setelah itu posisiku itu udah kayak operator editing, ya udah tuh dia ngomong ini cut sini segala macam. Ya aku no problem dengan kayak gitu karena memang yang dia butuhkan dari aku cuma itu sampai situ. Ketika aku bikin rough cut 1, dia lihat oh dia punya kemungkinan seperti ini. Nah, kemudian dia mencoba mengedit. Tapi operatornya aku gitu. Tapi pernah juga di filmnya Sidi Saleh judulnya This Is Not Love Story. Itu Sidi sampai bingung nih harus diapain gitu. Nah itu yang aku bilang bahwa ya editor harus punya bagasi pengetahuan juga yang mumpuni juga gitu. Terus aku bilang, boleh nggak aku bikin jump cut, aku bikin hard cut istilahnya. Hard cut itu potongan-potongan kasar. Aku bikin dynamic cutting dan jump cut. Coba aja deh gitu. Udah akhirnya dicoba, malah produser sama sutradaranya seneng. Gitu. Ya itu yang versinya, jadi versinya This Is Not Love Story-nya Sidi Saleh, itu yang terakhir itu ya versi yang kemudian aku ngasih masukan. Oke. Tapi kalau dari Om Kusdan sendiri kan tadi kan ada beda-beda tuh, ada 2 tipe, ada yang kasih kebebasan, ada juga yang kasih batasan gitu ya. Tapi kalau misalkan dari Om Kusdan sendiri, apakah seorang editor dalam sebuah film tuh bisa mengambil keputusan kreatif dalam proses editing untuk mencapai estetika yang diinginkan, atau sebenarnya itu domainnya sutradara aja, atau domainnya scriptwriter aja, atau gimana sih Om Kusdan, dari Om Kusdan? Ya sebenarnya scriptwriter udah nggak ada urusan. Jadi kalau scriptwriter sampai belusukan sampai ke editing tuh mungkin lagi cari pengalaman lah mungkin scriptwriternya. Oke. Kalau domain gini, kata putus terakhirnya tetap di sutradara. Nah, cuma kan misalnya ada 5 shot yang dimiliki untuk satu scene. Gitu. Berarti kan probabilitasnya kan ada 1/25, Pak. Oke. Ada 1/25 kemungkinan gitu loh. Kalau nggak salah gitu ya, lupa ada pokoknya ini jadi kayak kuliah matematik nih. Artinya bahwa shot pertama yang aku mau masukin itu aku punya beberapa kemungkinan. Memang shot yang dipilihin sutradaranya atau shot yang lain yang aku bisa pakai dengan penawaran yang lain. Ya bisa aja, nggak ada masalah sebenarnya. Nah itu bagaimanapun kata putus terakhirnya pasti ada di sutradara. Jadi editor balik lagi dia membantu secara kreatif, jadi memberi kemungkinan-kemungkinan. Oke. Tapi dari Om Kusdan sendiri, sebenarnya edit di terakhir ini kan jadi pamungkas dalam sebuah film gitu ya. Apakah proses editing ini tuh sebenarnya membantu juga untuk penonton tuh jadi merasakan feel di dalam film itu, atau sebenarnya ya dari proses awal itu semuanya berpengaruh? Gimana sih Om Kusdan? Nah, ilmu editing sendiri sebenarnya kalau mau ngomongin keilmuan ya, itu kaitannya banyak. Misalnya ngomongin ini, kalau ini jadi kayak kuliah sih sebenarnya, di
bahasan-bahasan di buku-buku editing itu melibatkan aspek-aspek sinematografi, mise-en-scène segala macam gitu. Bahwa si editor ini harus paham juga gitu lah, harus sadar. Ya ketika misalnya secara grafis yang satu under exposure, yang satu normal, yang satu over exposure, masa ya mau dipaksain, mau disusun gitu. Oke. Nah kayak gitu-gitu, ini hal-hal yang mungkin nggak sepele, tapi atau kadang-kadang editor juga ya kalau tadi masih bilang bahwa kadang-kadang sutradara di lapangan lupa nih. Nah, sedangkan dia harus berkesinambungan untuk bisa penonton itu nggak merasakan ada potongan misalnya. Itu ya editor yang mikirin gitu. Oke. Kayak Oke. gitu. Oke, Om Kusdon. Jadi sebenarnya nggak cuma tentang estetika doang gitu ya. Itu terakhirnya tuh Pamungkasnya tuh nggak bisa juga gambar yang nggak oke dipaksain masuk gitu ke dalam editing gitu ya, Om. Oke deh. Kalau aku sekarang mau nanya ke Mas Imam lagi gitu ya. Selain sutradara kan Mas Imam ini juga memproduksi beberapa film gitu ya. Kalau dari perspektif Mas Imam nih di era teknologi, aku lebih mau bahas ke zaman sekarangnya nih. Itu lebih pilih film yang laris secara komersil atau film yang bermutu? Mungkin ini pertanyaan jebakan gitu ya. Kalau dari Mas Imam pilih yang mana nih Mas Imam kira-kira? Sebenarnya yang dimaksud kayak film bermutu gitu, kalau boleh tahu apa sih maksudnya dari pandangan dari mungkin V dulu, film bermutu itu apa sih gitu? Film bermutu mungkin kalau dari pandangan aku sebenarnya kalau dari aku ya, film yang komersil atau film yang laku itu ya bermutu juga nggak sih Om? Karena kalau menurut aku orang-orang kita, orang-orang Indonesia udah sangat pintar gitu, nggak mungkin mereka mau menonton film yang tidak bermutu gitu ya. Berarti artinya kalau misalkan bermutu, ya bisa jadi dia kalau misalkan dia laku bisa jadi dia juga bermutu gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu sih. Mas Iya, Imam iya. gitu. Oke, kalau mungkin sudut pandangku bermutu tidaknya film itu itu pilihan, tapi dari aku itu nggak ada gunanya gitu. Oke. Kita bisa milih film bermutu atau kita mikirin film apa yang lain gitu. Kalau semisal film laris itu bisa bermutu melalui estetikanya, kenapa enggak dipilih gitu. Nah, oke. Kadang seperti itu. Memang kalau dari saya memang justru film berestetika dan laris itulah yang menurutku bermutu gitu. Dan itu secara edukasi bisa masuk, secara budaya gitu-gitu. Saya kadang mikir juga, kebetulan sekitar sebulan yang lalu saya diajak kerjasama oleh salah satu OTT untuk membuat film panjang, namun saya ditanya, Mas Imam filmnya biasanya budaya banget ya gitu. Apakah nanti film debutnya mau budaya banget atau gimana Mas? Saya langsung berpikir kalau saya masih mikir film bermutu nggak ada habisnya dan nggak ada gunanya menurut saya. Film yang punya estetika dan punya kecerdasan dalam form dan style itu yang menurut saya lebih laris dan lebih ingin diproduksi oleh saya gitu. Dan saya kira nggak ada pengaruhnya sih kalau saya begitu, Faye, paling. Oke, sebenarnya itu dua pilihan itu nggak bisa dipilih gitu ya, kita take out aja gitu ya Mas Imam ya. Berarti setuju, berarti sama kayak pandangan aku juga tadi yang aku bilang ke Mas Imam, kalau misalkan orang-orang Indonesia sekarang udah cukup pintar gitu, nggak mungkin dia mau menonton film yang tidak bermutu gitu. Jadi artinya kalau misalkan laku secara komersil, artinya dia juga bermutu filmnya gitu ya. Iya. Oke, last question nih untuk Mas Imam lagi nih. Oke. Apakah film pendek, kan sekarang kan Mas Imam menggeluti film pendek gitu yang ikut-ikut festival-festival gitu. Apakah film pendek merupakan spesialisasi film festival aja atau sebenarnya juga memiliki potensi untuk dipasarkan secara komersial? Terus kalau dari Mas Imam nih gimana sih sentimen pasar untuk penonton film pendek di Indonesia saat ini gitu Mas Imam?
Baik, cerita dikit. Hari ini saya baru ada di Mini Kino Film Festival di Bali. Wow. Saya baru melaksanakan script lab untuk film pendek saya. Hmm. Nah, kenapa film pendek, kenapa festival gitu? Saya akuin pada waktu ini saya akuin ini ada kemajuan secara festival film pendek ya. Dulu saya tahu script lab itu hanya banyak dilakukan untuk film panjang. Oke. Dan saya kira festival itu menjadi cocok untuk film pendek karena pasar mereka di sana gitu, menurut saya gitu. Dan secara spesialis festival itu mendorong film pendek untuk untuk lebih bebas berekspresi. Kalau kita tahu bahwa Indonesia punya sistem LSF gitu, film pendek tayang di bioskop XX1 atau yang lain, pasti mereka tidak punya kebebasan berekspresi gitu. Saya yakin itu gitu. Nah, film pendek dan festival lah punya kecocokan di situ. Gitu. Dia bebas berekspresi dan saya kira namun bagaimana setelah film pendek di festival gitu, saya langsung apakah bisa dikomersilkan? Pasti bisa. Kebetulan salah satu film saya akan tayang di OTT dan dan ini secara komersil bisa mendapatkan benefit untuk teman-teman kru atau teman-teman yang hadir di film pendek saya gitu. Ruang seperti sekarang udah ada OTT film pendek, ada sebut saja ada Rangkai ID, terus ada Go Video, bioskop online dan lain-lain gitu. Dan saya kira film pendek sekarang tidak punya batasan umur menurut saya karena mereka masih bisa di screening di OTT gitu. Kalau dulu kalau ibarat 5 tahun apa 4 tahun di festival film kita udah di take down gitu. Nggak laku, nggak bisa masuk di festival film gitu. Dan sekarang udah ada OTT membantu untuk kreator untuk bisa minimal balik modal untuk membuat karya lagi gitu. Di situ. Kadang memang penting kalau ngomongin film pendek, filmnya harus kemana lagi gitu. Namun sekarang sudah ada juga pemutaran yang berbayar gitu. Pemutaran yang berbayar seperti kalau tahu Ganesha Film Festival di Bandung itu pemutaran seperti layar tancap dia tapi punya ada bayaran untuk fee filmmakernya, fee apresiasi gitu dan setidaknya kita walaupun sedikit namun kita cukup diapresiasi di sana gitu. Dan saya kira itu penting gitu untuk filmmaker untuk tumbuh gitu. Dan ada juga sekarang udah ada kalau tahu TikTok snack video. Teman saya kebetulan bikin sinetron di snack video. Wow. Jakarta gitu. Jadi dia bikin film pendek tapi versinya snack video gitu. Dan snack video yang membayar kreatornya gitu. Bahkan skala new media ibarat sekarang itu ibarat new media peralihan media melalui OTT vertikal itu udah banyak sekarang gitu. Ada dari TikTok, ada dari tadi snack video, bahkan sekarang udah dari platform lain udah ada gitu. Dan itu memudahkan film pendek untuk bertemu dengan penonton lebih panjang dan punya nafas panjang. Seperti itu sih. Bahkan sekarang bukan jadi medium aja ya, Mas Imam, film pendeknya, bahkan sekarang medianya tuh untuk dipasarkan secara komersil tuh udah banyak. Tadi Mas Imam kan ngomong kayak bebas berekspresi dalam film pendek, ternyata berekspresinya nggak cuma dari karyanya aja, tapi bisa dipasarkan secara komersil juga gitu. Nah, tapi aku jadi kepo nih Mas Imam. Tadi kan Mas Imam bilang kayak ada film pendeknya yang mau tayang atau mau dipublish di OTT gitu. Boleh tahu nggak sih, boleh di-spill ke kita nggak sih judulnya apa gitu kira-kira? Kebetulan kemarin saya pitching dengan bioskop online untuk beberapa film pendek saya dan akhirnya masuk secara konsep dari bioskop online dan untuk filmnya nanti akan ada 3 film yang akan tayang di bioskop. Itu jadi modelnya fokus on gitu. Jadi semua kompilasi karya saya akan ada dalam satu platform gitu. Dan itu akan tahu di situ titik di mana kayak ternyata tipe filmmaker ini kayak gini gitu. Jadi bisa langsung tahu gitu di situ. Dan untuk film pendeknya kayaknya nanti akan tahu sendiri sih, 2 minggu lagi akan tayang sih. 2 minggu 3 minggu lagi akan tayang di OTT gitu.
Oke. Oke, deh kita tunggu aja ya teman-teman Indox semua ya. Oke, jawaban Mas Imam tadi tuh menutup sesi pertama kita, sesi perspektif ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi interaktif. Di mana teman-teman Indodax nih yang mau tanya bisa klik fitur raise hand. Jadi bisa nanya ke Om Kusdon, bisa tanya ke Mas Imam tentang film gitu ya. Yang mau ditanyain boleh nanya semuanya, boleh nanya apa aja gitu. Nanti kita akan pilih siapa yang kira-kira berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, peserta yang terpilih adalah peserta yang menyalakan kamera dan mengenakan background webinar kali ini. Oke, siap ya? Nyalain fitur raise hand-nya dulu, nanti Free akan pilih siapa yang kira-kira bisa bertanya gitu ya. Silakan, boleh dinyalain fitur raise hand-nya dulu. Oke, saya lihat ya. Oke, ini udah ada Ahmad Rezi. Ada nggak ya Kak Ahmad Rezi? Silakan kira-kira mau bertanya ke Om Kusdon atau Mas Imam nih. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan saya Levi. Sebenarnya pengen nanya ke Bang Kusdon sama Imam. Boleh Lebih banget. menanya tentang di dalam edit. Halo Kak Rezi, kayaknya suaranya putus-putus deh. Halo, masih Oke. putus-putus enggak? Enggak, nih udah enggak. Boleh silakan pertanyaannya. Di industri kan pasti ada keterkaitan produser dan sutradara dalam editing gitu. Nah, yang dilihat kadang di bioskop kan ada versi extended, ada versi director cut dan segala macam gitu. Nah, posisi editor ini sebenarnya bagaimana gitu? Mengikuti sutradaranya kah atau mengikuti produser, atau sebenarnya editor mencari jalan tengahnya dulu untuk menengahi kemauan produser dan sutradara ini gitu sih. Untuk Bang Kusdan itu mungkin editingnya. Nah, untuk Imam mungkin ada nggak pengalaman yang mengarah-arah ke sana? Itu aja sih sebenarnya. Dan cara menanggapinya gimana gitu? Karena kan mungkin itu pasti ada ya perbedaan gitu dalam hal-hal apa ya, post produksi gitu. Itu aja sih. Thank you Kak Ahmad Rezi. Mungkin dari Om Kusdon dulu Ya. boleh dijawab. Silakan Om Kusdon. Iya, terima kasih Mas Devi. Jadi kalau ya nggak, sebenarnya nggak ada, karena itu kan sebenarnya editor itu kalau dengan tahapan yang baik ya, itu editor pasti akan membuat dulu administrasi dan lain-lain segala macam sampai jadi assembling. Nah, assembling ini sebenarnya yang jadi titik pangkal dari pengeditan itu, karena assembling ini sudah melalui aspek seleksi setiap shot, seleksi setiap actionnya. Nah, ketika kemudian menjadikan rough cut, nah dari rough cut ini sebenarnya tadi kan Mas Imam sempat singgung tuh, bisa rough cut itu bisa jadi banyak itu karena karena ada diskusi antara sutradara maupun dengan dengan produser gitu. Nah, kalau misalnya ada istilah director's cut itu tuh ya sebenarnya kalau dulunya di Hollywood ya itu sebenarnya itu strategi jualan sih Mas Levi sebenarnya. Jadi apalagi yang bisa dijual kan dari barang yang udah laku gitu istilahnya. Ya itu salah satunya adalah director's cut atau mungkin pakai istilah-istilah yang lain lah, misalnya kayak Apocalypse Now itu ada Apocalypse Now Redux misalnya, ditambahin beberapa scene yang sempat dibuang sama Coppola misalnya. Nah itu ya strategi bisnis sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ini contoh aja misalnya saya mungkin mohon maaf kalau saya salah ya. Misalnya film Soekarno itu awal rough cut satunya itu kalau nggak salah Kang Kesa itu sampai 7 jam. Ini kan nggak mungkin ada orang yang mau nonton film durasi 7 jam. Sedangkan kebutuhan buat di bioskop itu
itu nggak lebih dari 2 jam sebenarnya. Rata-rata mungkin malah 100 menit aja. Nah, ya ini pertimbangannya Mas Hanung dengan dengan produsernya ya. Jadi makanya kenapa versinya yang awal ya seperti itu. Tapi kalau misalnya Mas Levi nonton yang misalnya yang versi untuk untuk festival film di luar, itu beda lagi karena kalau nggak salah saya lupa sekitar 3 jam kalau nggak salah film Soekarno itu. Nah itu ya banyak hal sebenarnya Mas Levi yang jadi pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau bagaimana editor bersikap, ya selama memang itu ada di bagian dari pekerjaannya ya dia harus melakukan. Itu aja sih sebenarnya. Cuma memang ya sutradara sama produser juga nggak boleh semena-mena gitu. Jadi mentang-mentang ini terus nanti ada director's cut, producer's cut, associate producer's cut gitu kan, line producer's cut, semua pakai cut semua pada istilahnya ditambahin honor enggak, tapi ya kan, tapi versinya beda-beda gitu. Itu sih kira-kira ya semoga menjawab sih Mas Levi. Oke, thank you Om Pusdon. Semoga menjawab ya Mas Levi tadi ya ternyata ya. Om Pusdon kayak udah kenal. Oke, kalau dari Mas Imam gimana nih tanggapannya Mas Imam? Kalau aku udah tidak jauh beda sama Bang Kusdon ya. Mungkin aku cerita pengalaman aja dengan menanggapi banyak editor yang pernah saya temui gitu. Banyak yang memang tipenya beda-beda gitu. Saya sering dengerin podcast Inavet. Inavet itu kayak asosiasi editor Indonesia gitu. Bagaimana keluh kesah mereka mengenai editing gitu. Dan itu ternyata ada di setiap langkahku di depan gitu. Jadi kalau dipikir bagaimana sih sampai bisa rough cut. Dulu saya pernah buat film, itu rough cut-nya sampai 11. Ingat banget waktu itu kayaknya Embek yang di komen sama Bang Kusdon tadi itu rough cut-nya sampai 11 rough cut gitu. Dan di titik itulah yang akhirnya mau nggak mau saya buka namanya open screening untuk internal. Jadi saya membuka penonton kritikus gitu, 4 kritikus atau 5 kritikus untuk nonton film saya di rough cut terakhir saya, rough cut 10 apa 9. Saya kasih tonton tuh pandangan mereka. Nah, ternyata pandangan-pandangan mereka ada yang satu hal yang sama gitu. Dan satu hal yang sama itu akhirnya menjadi tempat di mana saya editor dan produser akhirnya pick lock gitu. Pick lock itu final gitu. Jadi di editing kita udah nggak boleh dirubah-rubah secara potongan gambar gitu. Disitulah titik di mana kayak ternyata memang harus ada trik-trik yang itu harus dilakukan oleh seorang sutradara dan produser gitu supaya kebimbangan dan kedilimaan ini bener nggak ya, udah belum ya. Nah, kalau masih ragu ya kita coba tontonin ke teman kita deket atau kita ngundang salah satu kritikus atau programmer untuk melihat rough cut kita gitu. Biasanya seperti itu supaya kita yakin bahwa oh kita bener apa yang perspektif kita bener gitu. Nah itulah titik di mana akhirnya mau nggak mau akhirnya log gambar itu udah bisa dilakukan di rough cut 11 gitu waktu itu. Gitu. Jadi memang banyak pertimbangan kalau saya di editing itu. Karena saya percaya bahwa second director tuh ya editor gitu. Itu sih. Oke, berarti banyak pertimbangan dan banyak pandangan juga ya, Mas Imam ya. Oke, tadi dari Mas Levi udah bertanya, aku mau pilih satu lagi nih, kira-kira silakan nyalain fitur raise hand-nya. Aku tanya ke aku mau pilih Kak Yolanda Ramizal. Silakan Kak Yolanda mau bertanya ke siapa? Sudah terdengar. Hanya seputar scriptwriter. Jadi aku mau nanya seputar scriptwriter. Boleh nggak sharing dari experience ataupun kenalan buat gimana sih kita tuh buat skrip jadi pendapatan gitu, entah itu kirim ke public house atau gimana gitu. Karena masih awam juga kan nyari yang kayak gitu susah. Terima kasih.
Oke, Kak Yolanda. Kak Yolanda mau bertanya ke siapa? Ke Om Kusdon atau ke Mas Imam? Oke, kalau gitu aku yang pilih aja ya. Kedua-duanya boleh. Oh, kedua-duanya boleh. Oke, kalau gitu mungkin ke Mas Imam dulu nih. Mas Imam silahkan dijawab. Eh, kalau dari saya sebenarnya kalau supaya skrip bisa di marketing gitu, sebenarnya di screenplay itu buka. Kalau mbaknya pengen ngejual skenarionya gitu, punya cerita gitu di situ, di screenplay itu ada websitenya itu buka, dia buka open skenario di screenplay, di websitenya screenplay, dan juga kalau mau dicoba buka ada bioskop online, tapi ini masih trial. Kemarin saya ngobrol sama bioskop online, masih dicoba, dan saya kira MD dan screenplay itu baru buka besar-besaran untuk cerita ya. Sama coba dekatin agensi skenario gitu. Agensi skenario itu banyak di Jakarta, kayak ada punya Mbak Titin Watimena, ada juga punyanya Cinemart itu juga buka. Dan saya kira coba email, kalau emang belum ada di websitenya, coba email dulu ke website mereka, biasanya nyantumin email mereka untuk bisa membuat satu perjanjian gitu. Aku mau nawarin sebuah konsep cerita nih gitu. Dan biasanya kalau kayak gitu tuh kalau seumpamanya skenarionya ternyata skenario sinetron gitu. Apakah bisa? Tentu bisa. Biasanya memang dikasih satu pilot project. Jadi kamu yang punya skenario akan dikasih dana untuk pilot project dulu. Apakah skenario kamu itu secara apa ya? Ada secara apa ya? Secara produksi, apakah kemungkinan bisa diproduksi atau enggak? Jadi contohnya aku punya skenario, aku submit nih ke screenplay atau ke mana gitu, ke industri komersil. Lalu biasanya kalau ada tipe PH itu ngasih subsidi untuk coba kamu bikin pilotnya dulu gitu sama tim kamu di rumah gitu, atau tim yang biasanya sama kamu. Biasanya pilot project itu 1 sampai 2 scene yang itu merupakan di skenario itu golden scene-nya. Biasanya seperti itu. Dikasih dua scene yang memang menarik untuk PH memproduksinya. Biasanya kayak gitu. Ada yang tipe kayak gitu, ada yang tipenya dibeli lepas. Dibeli lepas tuh kayak screenplay dikoreksi biasanya seminggu atau 2 minggu. Habis itu dia modelnya langsung email ke yang nulis gitu. Apakah bisa ke kantor Jakarta gitu. Nah, biasanya diwawancara ini ceritanya tentang apa, backgroundnya tentang apa gitu-gitu. Biasanya ada tipe yang kayak gitu juga gitu. Kalau pengalamanku lebih mudah ke agensi skenario. Ada Wahana Kreator sekarang. Terus juga sekarang ada juga ikut script lab, itu penting ya. Walaupun kamu pengen ngejarnya skenario komersil, tentu pertimbangan skenario yang matang atau tidaknya itu kalau bisa, kalau ada kesempatan ikutilah script lab. Jadi script lab film panjang atau script lab apapun itu, film pendek, uh, kamu akan diberi masukan gitu tentang skrip kamu, supaya skrip kamu itu ketika bertemu dengan investor itu punya kejelasan secara cerita gitu. Dan siapkan skenario itu ide sama tema sama logline. Investor itu cuma punya waktu 5 menit biasanya. Kalau kamu datang ke sebuah acara lab gitu atau acara festival, kamu punya cerita nih. Kamu nggak mungkin bawa skenario. Aku punya cerita nih kayak gini. Mau danain nggak gitu. Seorang investor atau klien itu nggak punya waktu 1 jam untuk bertemu kamu secara dadakan. Kamu punya waktu 5 sampai 10 menit untuk menjelaskan. Biasanya kayak gini, kamu ada cerita apa gitu, aku ada cerita kayak gini. Jadi biasanya 1 paragraf atau 2 kalimat kamu ceritain ke dia, oh dia tertarik, boleh minta WA-nya gitu. Biasanya seperti itu. Jadi dia biasanya mencari ceritanya itu dari sisi ide sama logline-nya dulu, kuat gak di situ. Ketika menarik dan kuat,
biasanya keunikan itu akan dicari. Oh ini boleh nih jadiin komersil gitu. Biasanya seperti itu sih kalau sepengalaman saya kemarin ketika saya mau menyodorkan sebuah ide, cerita atau skenario di sebuah industri. Oke, itu udah lengkap banget tuh ya tipsnya dari Mas Imam gitu. Oke, aku mau pilih lagi ya. Tadi kan udah 2 penanya, aku mau pilih lagi ada Mas Aldia Morfik. Silakan Mas Aldia mau bertanya ke siapa? Silakan. Oke, tes ada suaranya Kak? Ada aman-aman. Baik, mungkin pertanyaan saya buat Bang Kusdon. Bang Kusdon punya ciri khas tersendiri nggak dari segi editing? Kalau ada, bagaimana cara seorang editing mencurahkan ciri khas gaya editingnya pada suatu produksi film gitu? Kan biasanya kalau editor-editor yang udah Bang Bona di film-film yang udah distribusinya ke bioskop-bioskop tuh profilnya ada ciri khas editing ini tuh gaya editingnya gini. Nah, bagaimana cara seorang editing bisa mencurahkan gaya ngeditnya di sebuah produksi film? Gitu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, thank you Mas Aldia. Silakan Om Kusdon. Sorry, kayaknya nggak bisa buka video karena nggak bisa ini. Oke. Oke Om, nggak apa-apa. Aman banget Om Kusdon. Oke, jadi tadi dengan Mas Aldi ya. Ya benar, Mas Mas Aldia. Mas Aldia Aldi benar. ya. Ya, sebenarnya itu konteksnya dengan perjalanan seorang kreator ya Mas Aldi ya. Jadi mungkin kalau di awal-awal ya mungkin sama aja gitu, orang yang edit ya motong nyambung gitu kan, memberi memberi sentuhan dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu kita pasti punya selera-selera tertentu. Jadi ada terutama misalnya yang perlu perlu ditekankan itu kan biasanya bagaimana kita pertama tuh yang bagaimana kita harus memahami 3 fungsi utama dari setiap shot maupun penyambungan setiap shot. Jadi yang pertama itu fungsi informasi, fungsi estetika, dan fungsi dramatika. Nah, setidaknya 3 hal ini yang kemudian bisa membedakan antara antara satu editor dengan editor yang lain. Saya kasih contoh gini. Kalau turunannya Mas Karsono Hadi ketika memperlihatkan orang yang berdialog, Mas Karsono Hadi itu senang memperlihatkan orang yang dialog siapa ya dia harus ngomong gitu. Jadi voice over itu seringkali voice over dalam konteks on screen space ya, off screen space ya, itu seringkali itu jarang sekali digunakan. Apakah boleh kayak gitu ya? Boleh aja, itu pilihan. Atau atau misalnya kalau saya sebenarnya saya kadang melakukan seperti itu, tapi kadang juga saya juga pengen misalnya harus ada yang pembeda gitu ketika informasinya juga, informasi dramatiknya juga kemudian berbeda. Nah itu intinya itu adalah pilihan-pilihan yang kemudian kalau itu kemudian jadi ciri, itu ada yang pasti itu ada di cutting Mas Aldia. Nah ini agak susah jelasinnya karena cutting ini kelihatannya cuma sekedar motong nyambung, tapi bagaimana kita memposisikan satu shot pertama ke shot kedua sampai penonton itu nggak berasa, itu salah satu yang jadi capaian misalnya. Atau justru gimana caranya supaya penonton itu justru berasa dengan cuttingnya, itu juga bukan hal yang mudah juga ternyata gitu ya. Kalau dari saya sih itu aja Mas Aldia. Jadi kalau ngomongin ciri khas itu memang ada ya, kalau istilah bahasa gampangnya jam terbang lah Mas Aldia.
gitu. Jadi nggak serta merta langsung orang pasti punya ciri khas gitu, belum tentu juga. Gitu. Itu aja Mbak. Terima kasih. Oke deh, itu ya Mas Aldia jawabannya ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, aku akan pilih penanya terakhir nih. Ada Mas William Wolfgang. Silakan Mas William, mau bertanya ke siapa? Halo Mas William. Halo, kedengaran nggak? Kedengeran. Silakan pertanyaannya. Terima kasih. Eh, Pertanyaan mungkin lebih ke Om Kusdon ya, atau mungkin Mas Imam juga mau menjawab, boleh? Eh, kita semua tahu kan kalau seniman juga butuh duit kan. Nah, kalau misalnya Om Kusdon, apakah Om Kusdon cuma ngedit di film atau ngedit nyambi-nyambi gitu, semacam iklan atau video yang lain gitu. Dan bagaimana sih untuk memanage itu semua kalau misalnya di film juga ada, terus dari proyek lain juga ada, bagaimana memanage itu semua? Terima kasih. Oke, silakan Om Kusdon. Ya, terima kasih Mas Bang William ya. Jadi kalau saya sebenarnya saya jarang ngambil project itu bersamaan, misalnya 5 project barengan gitu, atau bahkan 2 aja tuh hampir nggak pernah gitu. Jadi saya satu project ya udah satu. Kebetulan memang profesi saya selain menjadi editor, saya juga mengajar Bang Wolfgang, jadi Bang William. Jadi sehingga kalau ngomongin dapat duit dari mana, saya sebenarnya dapat duitnya dari ngajar sebenarnya. Tapi kalau apa ya istilah mungkin sabetan kali ya. Kalau sabetan ya lebih banyak dari ya ini dari ngedit segala macam. Tapi saya dulu udah tahun 2004 itu saya berikrar saya mau ngeditin itu punya temen. Jadi kalau bukan teman saya nggak mau. Kenapa? Karena kadang tuntutannya banyak, bayarannya nggak seberapa. Jadi kalau punya temen gitu kan, saya mikirnya ya udah dia mau ngasih berapa terserah dia, dia teman saya gitu. Nah itu ternyata malah dengan istilahnya apa mencoba pakai model keikhlasan kayak gitu tuh, ya udah akhirnya teman saya kadang-kadang ngasih, ya kadang nggak ngasih, kadang ngasih, tapi kadang ngasih juga besar gitu. Jadi apa ya? Jadi sebenarnya kalau urus apa hal kayak gitu ya konteksnya kalau buat saya jadi rezeki sebenarnya. Jadi nggak bisa diukur juga gitu. Tapi kalau tadi kalau konteksnya apakah bagaimana memanage, saya cara memanage-nya adalah saya hampir tidak pernah mengambil satu proyek itu banyak sekaligus gitu. Karena pasti itu akan mempersulit saya juga gitu. Itu sih. Oke. Oke deh, thank you Om Kusdon. Nah, tadi penanya terakhir itu Mas William Wolfgang sekaligus menutup sesi interaktif kita hari ini. Oh iya, tadi aku baca nih di kolom chat kita tuh ada yang nanya apakah dari Indodax mengadakan program subsidi untuk produksi. Nah, kebetulan banget di dalam ISFF ini kita tuh ada opportunity subsidi senilai 5 juta rupiah. Jadi Indodax berkolaborasi dengan Indonesia Film Community Network akan memilih para sineas yang potensial untuk tahu. Nah, jadi kita tuh ada prosesnya sebelum nanti kita memilih kira-kira sineas yang seperti apa yang mendapatkan kolaborasi atau opportunity subsidi dari kita gitu. Nah, untuk tahu informasi lebih lanjutnya, kira-kira apa aja sih syarat dan ketentuannya, kalian bisa menghubungi nomor adminnya Indodax nih. Indodax Short Film Festival. Jadi kalian bisa menghubungi, nanti dikasih tahu untuk disambungkan ke IFCN atau Indonesia Film Community Network. Kalian bisa catat nomornya di 0812 94 855 499. Nanti di kolom chat juga akan ada yang menuliskan nomornya ya. Jadi untuk kalian nih yang masih ragu mau ikutan tapi kira-kira
lumayan juga ya cost untuk produksi atau cost untuk post pro-nya gitu. Nah, nanti kita akan ada subsidi dan akan dipilah juga oleh tim Indodax gitu. Oke deh, tadi sesi interaktif udah selesai. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi closing statement atau sesi yang terakhir sebelum kita closing gitu ya. Aku mau tanya ke Om Kusdon dan ke Mas Imam, kira-kira apa sih closing statement tentang tema hari ini, tentang obrolan kita seputar sinema dalam lensa dan estetika. Kalau dari Mas Imam dulu nih, kira-kira apa nih? Boleh silakan Mas Imam. Ya, kalau merespon dari tema hari ini, saya mungkin punya harapan gitu tentang saya kadang tuh juga mikir bukan tentang opportunity-nya atau hasilnya atau berapakah nanti dapatnya, tapi kita percaya dengan karya kita jujur dulu dan kita harus punya rasa kepekaan terhadap karya kita gitu. Berkembanglah melalui karya, jangan menjiplak karya, tapi dan saya harap berkembang itu bukan tentang kalah ya udah gitu, tapi berkembanglah dengan ciri khas kalian. Kalian yakin bahwa dengan berkembang, dengan jujur berkarya, kalian akan tahu apakah filmku itu kayak gini atau kayak gimana gitu. Dan saya percaya bahwa filmmaker terus tumbuh untuk melakukan sebuah ajang festival film kayak gini, akan tumbuh menjadi filmmaker yang pantas untuk dipertimbangkan di industri. Dan saya kira bukan tentang soal instan atau enggaknya, namun belajarlah dari pengalaman yang lalu dan resapilah dan buat pengalaman yang baru lagi ke depan. Oke. Satu yang keinget banget di otak aku, jujur dalam berkarya, karena itu penting banget ya Mas Imam ya. Ya. Oke, kalau dari Om Kusdon kira-kira apa nih Om closing statement-nya untuk obrolan kita hari ini seputar sinema dalam lensa dan estetika? Silakan Om Kusdon. Kalau closing statementku jangan, iya maksudnya gini, kalau kita memang sudah memilih untuk untuk menggeluti dunia film, ya udah, artinya kita harus bersiap untuk jangan berhenti berkarya gitu, apapun bentuknya, apapun mediumnya gitu ya. Dan kalau saya selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu membaca apapun gitu ya, terutama entah novel, entah buku-buku non fiksi dan lain-lain. Terus jangan lupa menonton film. Film-film di masa lalu tuh juga banyak yang bagus-bagus yang kemudian dicontek sama, mungkin kayak sekarang tuh dicontek sama Nolan, dicontek sama David O. Leary segala macam gitu ya. Nah, setelah itu kalau udah banyak nonton, jangan lupa juga banyak membuat gitu. Nah, sebenarnya siklusnya ada di situ. Jadi ya intinya adalah bahwa jangan lupa jangan lupa sering terus membuat film dengan medium apapun, apalagi kalau sekarang ini ada smartphone gitu ya. Yep. Ya artinya bahwa kita bisa membuat film yang paling pendek pun mungkin kita bisa bikin film gitu, hanya dengan smartphone. Itu aja, terima kasih. Oke, closing statement-nya Om Kusdon sekaligus menutup webinar kita hari ini, dan kita juga mau infoin untuk teman-teman semua, untuk teman-teman Indodax ataupun sineas muda, bahwa setiap bulannya ini bukan cuma ada Road to ISFF nih webinar kita. Kita setiap bulannya juga ada webinar Indodax Academy. Jadi bagi pemula atau trader supaya aman dalam berinvestasi di dunia kripto. Maka dari itu pantengin terus akun media sosialnya Indodax di semua kanal. Oke, Om Kusdon, Mas Imam, aku mau izin kalau biasanya nih di webinar kita akan ada sesi foto bersama nih. Jadi aku mau ingetin ke teman-teman semua, boleh nggak nyalain kameranya, kita foto bareng-bareng ya. Oke, yuk nyalain semua kameranya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke deh,
Keren banget nih, udah rame banget gitu ya. Oh iya, bagi teman Indodax yang mau belajar lebih dalam juga soal aset kripto, bisa banget gabung di grup Telegram kita @Indodaxroom biar aset masa depan kamu makin cuan gitu ya. Aset masa depan bukan cuma aset materi aja, tapi juga bisa film-film karya-karya yang kita buat gitu ya. Oke deh. Makasih banget untuk para speakers hari ini, untuk Om Kusdon, such a honor untuk hadir di webinar kita hari ini. Terus untuk Mas Imam juga terima kasih banyak. Dan untuk peserta webinar yang tergabung dalam online, semoga pembahasan kali ini menambah edit value bagi para sineas untuk terus semangat berkarya gitu ya. Akhir kata aku pengen kutip kata-kata dari salah satu sutradara film Amerika, yaitu Steven Spielberg. Kalau beliau tuh bilang film adalah seni yang tidak pernah berhenti berkembang dan menginspirasi generasi setelah generasi gitu. Jadi kita semua harus terus semangat untuk berkarya. Kalau gitu Faisenia sign out and bye. Thank you semuanya. Baik Kak, terima kasih. Bye. Terima kasih Om Pusdon. Bye Terima kasih Fairuza. Mas Imam. Terima kasih Bye. semuanya. Bye. Terima kasih semua.